Shalom dan selamat siang anak-anak Ser. Hari ini kita patut bersyukur kepada Tuhan oleh karena kasih-Nya yang tidak pernah berubah dan berkat-Nya yang selalu baru bagi kita. Ser adalah Rocky Cendate, wali kelas 10 yang mengajarkan pendidikan agama Kristen dan budi pekerti dan sekaligus mengajarkan bimbingan konseling. Sebelum kita belajar pendidikan agama Kristen dan budi pekerti yang saya bawakan hari ini, kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus oleh karena kasih-Mu yang tak pernah berubah, berkat-Mu yang selalu baru bagi kami. Boleh kami Tuhan belajar hari ini melalui media pembelajaran ini. Bapa, Engkau Tuhan yang memberkati kami, memberkati orang tua kami, memberkati guru-guru kami, memberkati bangsa dan negara kami. Melalui pembelajaran ini Tuhan, kami boleh semakin bertumbuh iman kami, semakin dewasa iman kami. Bapa yang baik, kami akan memulai pembelajaran kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Anak-anak Ser, kita belajar tentang bertumbuh dan semakin berhikmat. Bahan Alkitab kita 1 Samuel 3 ayat 19, 1 Samuel 2 ayat 26, 1 Korintus 3 ayat 1 sampai 9. Anak-anak Ser, lihat gambar ini. Gambar ini adalah tahap pertumbuhan manusia dari balita sampai ia kakek-kakek. Pengertian bertumbuh dan semakin berhikmat. Kata dasar bertumbuh adalah tumbuh. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tumbuh adalah timbul dan bertambah besar atau sempurna. Tentang benih tanaman, bagian tumbuh seperti rambut, gigi, tentang penyakit kulit seperti bisul, jerawat. Sedang berkembang, menjadi besar, sempurna, dan sebagainya. Timbul, terbit, terjadi. Kelly Davis, seorang pelatih bisbol Amerika Serikat, pernah mengatakan, "Growing old is mandatory, growing up is optional." Dalam bahasa Indonesia, ungkapan ini dapat diterjemahkan demikian. Bertambah umur sudah seharusnya terjadi, namun menjadi dewasa adalah pilihan. Maksudnya, setiap orang pasti bertambah usianya. Setiap hari, minggu, bulan, dan tahun, usia kita terus berjalan. Kita tidak mungkin menghentikannya sampai tiba waktunya, ketika kita kelak menutup mata dan meninggal dunia kelak. Namun, bertumbuh menjadi dewasa dalam pemikiran, sikap, dan perilaku adalah pilihan. Presiden Abraham Lincoln yang terkenal itu pernah mengatakan, yang penting bukanlah tahun-tahun di dalam hidupmu, melainkan hidup yang kamu jalani di dalam tahun-tahun usiamu itu. Di sini kembali kita melihat bahwa bukan panjangnya usia atau sejauh mana umur kita sekarang, melainkan bagaimana kita mengisi tahun-tahun usia itu dengan hal-hal yang bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Dari kisah Samuel, kita dapat belajar. Dalam kitab 1 Samuel 3 ayat 19 yang berbunyi begini. Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia. Dan tidak ada satupun dari firman-Nya gugur. Anak-anak Ser, Samuel juga mengalami pertumbuhan. Sama seperti kita. Ia mengalami perkembangan psikologisnya. Sama juga seperti kita. Ayahnya adalah Elkana,
ibunya adalah Hana. Ibunya Hana membawa dia kepada Imam Eli di Shilo. Karena Samuel ini adalah anak nazar yang telah dinazarkan oleh ibunya. Bila ia memiliki anak, dia akan mempersembahkan anaknya kepada Tuhan, menjadi hamba Tuhan. Ia mendapatkan didikan keagamaan dari Imam Eli. Dan menariknya, Imam Eli ini juga memiliki anak, Pinehas dan Hofni. Sangat berbeda sekali karakter ketiga orang ini. Samuel yang adalah anak didik rohaninya, Pinehas dan Hofni yang adalah anak kandung daripada Imam Eli. Dalam hal karakter seperti apa? Pinehas dan Hofni memakan persembahan yang dipersembahkan oleh orang-orang Israel. Mereka tidak menghormati Tuhan. Mereka berbuat jahat. Dan ini tidak perlu kita tiru, tapi kita perlu tiru Samuel yang dalam kehidupannya semakin dia bertambah usianya, semakin dewasa pola pikirnya. Maksud bahwasanya ia berpikir lebih dahulu sebelum dia berbuat sesuatu. Dia berdoa, dia merenungkan kebenaran firman Tuhan, mempraktekkan kebenaran firman Tuhan. Anak-anak Ser, tentunya kamu memiliki pengalaman. Dan perlu kamu tuliskan pengalamanmu yang paling mengesankan di hari ulang tahunmu apa. Dan kamu lihat perubahan apa yang kamu rasakan, ya, dan bandingkan di saat kamu di kelas 7 sampai kelas 9 dengan kelas 10 sekarang. Baik ciri-ciri fisikmu maupun secara psikologismu. Hari ini kita usai belajar. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.